Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran ke-1. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Pernahkah terpikir olehmu mengapa minyak di wajan dapat memanas? Yuk simak pemaparan berikut. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayur yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa konduksi. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas.
Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Agar kamu mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan pemindahan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantara. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi. Hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Ingatkah kamu suasana saat berkemah pramuka dan tinggal di dalam tenda? Tenda seperti pada gambar berbentuk prisma segitiga. Ayo kita pelajari tentang prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut. Nama bangunnya adalah prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Rusuknya adalah AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Sisinya adalah ABC, DEF, ABED, BCFE, ACFD. Titik sudutnya adalah A, B, C, D, E. Diagonal sisinya adalah AE, BD, BF, CE, CD, AF. Banyaknya masing-masing komponen prisma segitiga adalah sebagai berikut. Rusuk prisma segitiga ada 9, sisinya ada 5, titik sudutnya ada 6, diagonal sisi atau diagonal bidangnya ada 6. Sifat-sifat prisma segitiga dapat dilihat berdasarkan komponen sesuai tabel. 5 sisi prisma segitiga terdiri atas 3 sisi berbentuk persegi dan 2 sisi berbentuk segitiga. Seperti prisma segitiga tidak memiliki diagonal ruang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.